Untuk materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Anggarani Bayu Suci kepada Mbak Anggarani Bayu Suci, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator atas waktu yang dipersilakan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggarani Bayu Suci, NIP PPK 19940202321 unit kerja sekarang di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Di sini saya akan melaporkan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Edukasi Cara Pengambilan Sampel Feses yang Benar pada Keluarga Pasien Anak Rawat Jalan di Laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Orientasi bertujuan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN. Peran P3K di Laboratorium Kesehatan. Orientasi penting ini untuk memahami tugas fungsi nilai dasar dan etika jabatan Laboratorium Kesehatan, mengetahui identitas Kota Surakarta, termasuk visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah dan jangka panjang. Penerapan nilai dan etika Pranata Laboratorium. Pranata Laboratorium harus menerapkan nilai dan etika guna meningkatkan pelayanan rumah sakit. Menerapkan yang baik diharapkan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan kepuasan pelanggan. Dari judul yang saya ambil tadi, pemeriksaan laboratorium penting untuk mendiagnosis prognosis penyakit. Pemeriksaan feses dilakukan untuk mendeteksi diare, konstipasi darah, lendir, penyakit gastritis. Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan feses: tahap pra-analitik, mempersiapkan pasien, pengambilan sampel, pengiriman sampel, wadah, penanganan sampel, dan ketepatan waktu. Masalah yang sering terjadi, sampel tercampur dengan urin, air, kloset, atau salah cara pengambilan. Solusi permasalahan saya: edukasi kepada keluarga pasien tentang pengambilan sampel feses yang benar. Tujuannya untuk memperoleh hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Maksud dan tujuan dilakukannya ini orientasi untuk mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, mampu mengaktualisasi nilai dasar dan ASN berakhlak. Dan tujuannya mengenal tugas dan fungsi ASN, memperkenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Waktu dan orientasi ada di sini. Pembukaan dimulai tanggal 3 dan seminar saya lakukan pada hari ini tanggal 27. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi pemerintah Kota Surakarta ada 7, dan salah satu yang sesuai dengan pelayanan saya di Rumah Sakit Ibu RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Manajemen kepegawaian PPPK. Manajemen kepegawaian untuk menghasilkan pegawai pemerintah yang perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja. Penilaian berdasarkan tingkat individu dan tingkat unit dengan memperhatikan target, sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Kedisiplinan kewajiban sebagai PPPK. Yang pertama, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang kedua, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Larangan salah satunya, satu, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjunjung etika jabatan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan penuh rasa tanggung jawab. Dan ketiga, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Ini Dinas Kesehatan, SOTK Dinas Kesehatan sebagai berikut. Profil Dinas Kesehatan Surakarta. Dinas Kesehatan Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah. Tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Visi program Dinas Kesehatan Surakarta. Visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Program Dinas Kesehatan salah satunya meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan. Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar. RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Profilnya berdiri dari 1962 dengan nama Rumah Sakit Bersalin, berubah menjadi UPD Rumah Sakit Daerah Kota Surakarta dan dipimpin oleh Dr. Eni Indah Agustin. Pada tahun 2009 berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dengan dipimpin Dr. Sumartono Karjo MKes. Tanggal 2 Januari 2014 dipimpin oleh Dr. Willy Handoko Mars. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2020 digantikan oleh PLT pimpinan BLUD Dr. Niken Yuliani Untari. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2021 digantikan oleh Dr. Retno Erawati Wulandari. Kepemimpinan tanggal 19 April 2024 oleh Dr. Teni Setio Hari MKes dan mulai tanggal 15 Juli 2024 sampai sekarang dipimpin oleh Dr. Tuti Asmi. Misi dan visi Rumah Sakit RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Visinya rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Visinya sesuai berikut, yang sesuai dengan profesi saya, berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan inovatif, dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Struktur organisasinya, dan saya berada di bawah kepala bidang penunjang. Tupoksi saya di
RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta sesuai berikut: melayani sesuai kompetensi, kualitas, dan spesialisasi sebagai profesional ahli tenaga laboratorium medik, bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada setiap pasien laboratorium. Keempat, melaksanakan tugas fungsional dan dituangkan dalam surat kewenangan klinis dan rincian kewenangan klinis. Yang kelima, bertanggung jawab kepada unit kerja di bawah lingkup koordinasi bidang penunjang. Identifikasi isu saya ada 3. Yang pertama, kurangnya edukasi kepada keluarga pasien anak tentang cara pengambilan sampel feses yang benar untuk pemeriksaan laboratorium bagi pasien anak rawat jalan di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, kurangnya ketelitian petugas dalam identifikasi pasien. Yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan budaya cuci tangan dalam bekerja di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Analisis isu dengan USG dari 3 isu tadi. Yang rankingan pertama itu kurangnya edukasi pada keluarga pasien tentang cara pengambilan sampel feses yang benar untuk pemeriksaan laboratorium bagi pasien rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Berdasarkan analisis isu USG, isu yang diangkat kurangnya edukasi pada keluarga pasien anak tentang cara pengambilan sampel feses yang benar pada pasien rawat jalan laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Gagasan yang saya angkat, gagasan edukasi cara pengambilan sampel feses yang benar pada keluarga pasien anak rawat jalan di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Rencana dan hasil kerja saya. Rencana awal saya melakukan observasi terhadap keluarga pasien anak tentang cara pengambilan sampel feses pasien anak rawat jalan di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Hasil yang didapat, cara pengambilan sampel feses anak kurang tepat. Yang kedua, perencanaan mengusulkan kepada kepala ruang laboratorium untuk mengedukasi keluarga pasien secara lisan cara pengambilan sampel feses yang benar. Hasil yang saya dapat menyesuaikan dengan SOP pengambilan sampel feses di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Membuat aktualisasi, membuat tata cara pengambilan sampel feses yang benar, menyesuaikan dengan SOP pengambilan sampel feses di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Melaksanakan aktualisasi, memberikan edukasi secara lisan kepada keluarga pasien anak cara pengambilan sampel feses yang benar. Outputnya, materi edukasi tersampaikan kepada pasien. Melakukan evaluasi aktualisasi, melakukan observasi terhadap keluarga pasien anak cara mengambil sampel feses, apakah sudah sesuai arahan petugas laboratorium. Hasil yang saya dapat, pemahaman keluarga pasien anak cara pengambilan sampel feses sudah benar. Kontribusi terhadap visi dan misinya itu kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Selain itu juga selaras dengan visi pelayanan cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rani, petugas laboratorium hari ini. Ibu mau tanya anaknya namanya siapa? Muhammad Elfatan. Ya, alamatnya Ibu. Sumber RT 528. Ya, tanggal lahirnya Bu? 11 September 2020. Ya. Ini dari Dokter Karton menghendaki pemeriksaan feses ya Ibu? Ya. Ibu sudah tahu cara pengambilannya belum? Diambil dari kloset ya Mbak? Oh iya, sebentar ini nanti saya jelaskan dulu ya cara pengambilannya sesuai yang benar ya Ibu. Nanti adiknya sebelum BAB disuruh pipis dulu. Nanti waktu BAB jangan terkena air pipis ataupun air kloset. Pupnya nanti diambil kurang lebih 2-3 sendok.
lalu dimasukkan di wadah sini, ditutup rapat, habis itu langsung dibawa ke laborat ya Ibu ya. Oh, Ini namanya sesuai nggih? iya, Muhammad Elfatan. Iya, tanggal lahirnya juga sesuai nggih. Ini Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Misi buat mengantar sampel reses. Silakan taruh sini Oh, iya. ya Bu. Kalau boleh tahu pasiennya namanya siapa Ibu? Muhammad Elfatan. Oh iya, tadi cara penampungannya bagaimana? Tadi anaknya sudah saya suruh pipis dulu, Iya. terus resesnya itu saya ambil 3 sendok langsung masuk ke wadah ini. Tadi tidak terkena air pipis ataupun air kloset? Oh tidak Mbak. Oh iya. Hasilnya nanti kurang lebih 1 jam ya Ibu? Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih Mbak. Itu tadi video saya waktu mengedukasi secara lisan pasien dan hasil dari pemahaman pasien sudah benar. Rencana kerja menengah saya tahun pertama membuat proyek inovasi edukasi cara pengambilan sampel feses yang benar pada keluarga pasien anak rawat jalan di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Hasilnya tercipta inovasi edukasi pengambilan sampel feses pada pasien anak yang benar secara lisan. Tahun kedua mengevaluasi hasil proyek inovasi. Hasilnya yang pertama, tercapainya hasil efektif dari edukasi secara lisan pengambilan sampel feses pada pasien anak. Yang kedua, keluarga pasien anak mengerti dan memahami tentang cara pengambilan feses yang benar. Kontribusi terhadap visi kegiatan selaras dan sejalan dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu terpercaya dalam bidang kesehatan. Kesimpulan dari orientasi PPPK ini dapat menjadi saran bagi ASN P3K mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sehingga mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kegiatan mengedukasi keluarga pasien meningkatkan kepedulian dalam berkomunikasi dengan keluarga pasien dalam memberikan edukasi. Keluarga pasien mengetahui cara pengambilan sampel feses yang benar. Saran bagi peserta setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Kepada OPD setelah mengikuti kegiatan ini, peserta mampu memahami tugas pokok dan fungsinya dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada unit kerja. Terima kasih. Sudah tersampaikan laporan orientasi saya. Terima kasih kepada Bu Susi. Baik, untuk Mbak Anggaran Bagi Suci, terima kasih atas presentasinya. Untuk kemudian tanggapan mentor untuk Ibu Susi Purnamasari, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Anggaran Bayi Suci, ahli media analis kesehatan, telah selesaikan laporan orientasi tentang edukasi cara pengambilan sampel feses yang benar pada keluarga pasien anak rawat jalan di laboratorium RSUD Ibu Fatmawati. Itu ya. Memang dalam penyusunan ini kita mengejar waktu sangat singkat, jadi secara memang kita harus segera memaparkan. Ada yang keterbatasan, dengan keterbatasan waktu memang kita harus menyusun. Dari paparan panjenengan ini, harapan saya sebagai mentor, panjenengan dapat menerapkan visi misi Pemkot Dinas dan RSUD dengan baik dan benar sebagai ASN. Itu nggih. Kemudian diharapkan untuk meningkatkan budaya kerja di lingkungan kerja kita supaya kita bisa saling berkolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Ini dari paparan jenengan tadi
sacrifices yaitu anak yang Mbak Rani. Iya Ibu. Nah ini edukasi ini diharapkan juga untuk dapat diberikan pada pasien secara terus-menerus, karena dengan cara terus-menerus maka pasien yang datang ke RSUD akan paham sekali bahwa ada persyaratan yang harus dilakukan dengan benar. Oke, Ibu. Ini jangan lupa membuat, tadi sudah ada planning ke depannya 1 tahun, apa yang harus dievaluasi. Jangan lupa untuk selalu dievaluasi kembali biar apa yang panjenengan bikin akan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Itu yang Mbak Rani ya. Itu. Ini terkait batas video juga sama dengan tadi. Videonya memang kita bikin agak buru-buru. Jadi nanti memang suaranya, soundnya agak kurang bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita buat lebih bagus. Oke Mbak Rani, nanti video diupload di mana? Di YouTube Ibu, di YouTube ya. Oh, baik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi kepada Mbak Rani, besar harapan saya kegiatan ini bisa menjadi motivasi kita untuk memberi pelayanan dan mutu yang lebih baik ke depannya. Oke? Itu saja. Selamat kepada Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta seminar orientasi PDK Fakultas Kedokteran tahun 2024. Alhamdulillah rangkaian acara seminar pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat sebagai pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Susi Purnama Sari dan para hadirin yang sudah memberikan seminar hari ini. Demikian tadi seminar orientasi PDK Fakultas Kedokteran tahun 2024 telah selesai. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.